a minute. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup selama hidupnya. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dan anabolisme sendiri memiliki keterbalikan, di mana katabolisme adalah pemecahan dari zat-zat yang kompleks dipecah menjadi lebih sederhana, sedangkan anabolisme adalah reaksi pembentukan beberapa senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks. Yang pertama, kita akan membahas mengenai katabolisme. Katabolisme contohnya yaitu seperti respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen dari udara. Tujuannya adalah mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Berdasarkan jalur reaksinya, respirasi aerob dibagi menjadi dua, yaitu jalur siklus Krebs dan jalur pentosa fosfat. Jalur siklus Krebs itu terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. Lalu yang kedua yaitu jalur pentosa fosfat, yaitu oksidasi gula menjadi CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Jalur siklus Krebs. Dalam jalur siklus Krebs terdapat 4 tahapan respirasi aerob, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Berikut adalah contoh gambar dari siklus Krebs, di mana glikolisis terjadi di sitosol yang mengubah molekul glukosa menjadi asam pirufat, NADH, dan ATP. Sedangkan dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria yang mengubah asetil CoA dengan menghasilkan EADH dan melepas CO2 atau karbon dioksida. Lalu, siklus Krebs berlangsung dalam matriks mitokondria juga yang mengubah asetil CoA menjadi CO2 atau karbon dioksida, ATP, NADH, dan FADH. Lalu, transfer elektron berlangsung dalam membran mitokondria yang menghasilkan ATP. Untuk lebih jelasnya, dari proses glikolisis, yaitu terjadi di sitosol yang mengubah molekul glukosa menjadi asam pifurat, NADH, ATP. Di mana glikolisis adalah serangkaian reaksi pengubahan satu molekul glukosa atau C6 menjadi 2 molekul asam pirufat atau C3. Lalu glikolisis berlangsung di sitoplasma. Bahannya yaitu satu molekul glukosa yang menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 4 ATP. Namun 2 ATP digunakan sebagai energi untuk masuk matriks mitokondria. 10 tahap glikolisis, di mana yang pertama adalah penyerapan dan fosforilisasi glukosa. Tahap pertamanya yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP, adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Lalu yang kedua yaitu isomerisasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, di mana pada tahap ini glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalisis oleh enzim fosfoheksona isomerase. Lalu yang ketiga yaitu fosforilisasi F6P menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, di mana pada tahap ini fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini yang dibutuhkan energi dari ATP. Lalu yang keempat yaitu pembelahan fruktosa 1,6 bifosfat, di mana fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3 fosfat, 3 atom C, dan dihidroksiaseton fosfat atau 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Lalu yang kelima yaitu interkonvensi dari fosfat triosa, di mana pada tahap ini satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat oleh enzim triosa. Bolak-balik artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3 fosfat menjadi dihidroksiasetan fosfat.
Lalu yang keenam yaitu gliseraldehida 3-fosfat yang akan diubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Lalu yang ke-7 yaitu konversi dari 1,3 bifosfoglycerat ke fosfogliserat, di mana pada tahap ini 1,3 bifosfogliserat yang diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Lalu yang ke-8 yaitu konversi dari 3 fosfogliserat ke fosfogliserat. 3 fosfogliserat yang diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Lalu yang ke-9 yaitu dehidrasi 2 fosfogliserat menjadi fosfenol pirufat. Pada tahap ini, 2 fosfogliserat yang diubah menjadi fosfenol pirufat oleh enzim enolase. Lalu yang terakhir yaitu konversi fosfoenol pirufat ke pirufat. Pada tahap ini yaitu fosfoenol pirufat yang diubah menjadi pirufat dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan oleh energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya yaitu proses dekarboksilasi oksidatif. Proses dekarboksilasi oksidatif itu adalah proses yang dimulai dengan lepasnya gugus karboksilat atau negatif COO dari asam pirufat menjadi CO2 atau karbon dioksida. Kemudian sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO negatif akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD positif dalam bentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Untuk proses dekarboksilasi oksidatif tersendiri yaitu berlangsung di matriks mitokondria yang mengubah asam pirufat C3 menjadi asetil CoA, dan bahan yang digunakan yaitu 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil CoA, 2 CO2, 2 NADH. Selanjutnya yaitu proses siklus Krebs. Proses siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi dari berbagai senyawa. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi yang kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Tapi jika terdapat oksigen, asam pirufat akan diproses lewat respirasi aerob untuk diolah menjadi energi, air, dan karbon dioksida. Tahap-tahap dalam siklus Krebs adalah 1 molekul asetil CoA yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH, dan 2 karbon dan 2 CO. Karena 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil CoA, maka 1 molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO. Molekul NADH dan FADH nantinya akan masuk transfer elektron untuk menghasilkan ATP. 1 molekul NADH akan diproses menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses transfer elektron. Transport elektron ini merupakan rangkaian reaksi terakhir dari respirasi seluler. Apa saja yang dihasilkan pada transfer elektron, yaitu yang dihasilkan berupa ATP yang dihasilkan dari glikolisis sampai ke siklus Krebs. Ini diubahnya semua menjadi bentuk ATP, yang dihasilkan 4 ATP yang berasal dari glikolisis NADH, yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif. Ini diubah menjadi ATP sehingga hasil akhir dari seluruhnya adalah 36 ATP. Di sini juga terjadi pengikatan oksigen dengan nitrogen yang melepaskan air atau H2O. Lalu untuk jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat yaitu cara mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi CO2 dan H2O, di mana pada serangkaian reaksi yang mengkonversi glukosa atau gula beratom karbon 6 heksosa menjadi gula berkarbon 5 pentosa. Fungsi dari pentosa fosfat adalah untuk memproduksi NADPH. Reaksi ini juga dikenal sebagai lintasan fosfoglukonat yang menyuplai prekursor biosintesis asam nukleat, bahan baku siklus Krebs dan siklus elektron.
Berdasarkan penjelasannya, fungsi utama dari jalur pentosa fosfat adalah memproduksi NADPH secara tepat, terutama ketika sel membutuhkan energi. Produksi ini untuk anabolisme atau sistem biomolekul. Dalam proses jalur pentosa fosfat itu ada 3 langkah utama, yaitu fase oksidasi yang dilanjutkan dengan fase non-oksidatif. Fase non-oksidatif yang terdiri dari fase isomerasi dan fase penataan ulang molekul. Fase oksidasi yaitu pada reaksi ini glukosa 6-fosfat dioksidasi secara bertahap menjadi ribulosa 5-fosfat. Sementara itu NADP positif direduksi menjadi NADPH. Lalu yang kedua yaitu fase non-oksidatif, yaitu diproduksi molekul silosa 5-fosfat atau ribosa 5-fosfat dari ribulosa 6-fosfat melalui reaksi isomerisasi. Lalu untuk penataan ulang molekulnya yaitu ada 2 enzim yang berperan mengatur posisi molekul intermediate jalur pentosa fosfat. Selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau disebut juga respirasi intramolekul, di mana fermentasi alkohol menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan ATP. Fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat dan ATP. Untuk prosesnya sendiri yaitu proses fermentasi glikolisis akan membentuk oksidatif untuk membentuk reaksi aerob atau yang memerlukan oksigen. Jika pada proses fermentasi atau respirasi anaerob, dari ini akan langsung masuk ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi pembentukan asam pirufat. Ini tidak masuk tetapi langsung menghasilkan asam laktat yang selanjutnya akan membentuk fermentasi alkohol. Asam pirufat akan membentuk asetaldehid yang menghasilkan NADH lalu membentuk NADH positif. Selanjutnya yaitu anabolisme. Kita tahu bahwa anabolisme tadi adalah reaksi pembentukan. Contoh dari anabolisme sendiri yaitu fotosintesis. Reaksi umum fotosintesis. Ini adalah reaksi dari fotosintesis secara umum atau general, yaitu di mana karbon dioksida ditambah dengan air, dengan oksigen, dan dengan cahaya matahari, dan ditambah dengan klorofil. Untuk reaksinya dapat ditulis persamaannya dengan 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6H2O. Lalu untuk fotosintesis sendiri terjadi di kloroplas. Mengenai struktur sel, bahwa fotosintesis yang berlangsung di kloroplas secara struktur yang terdiri dari 2 membran, yaitu membran bagian dalam dan membran bagian luar. Selain itu, yang paling bertindak penting bagi fotosintesis ada dinamakan tilakoid. Ini bentuknya pipih seperti koin dan berisi klorofil. Selain itu, jika tilakoid ditumpuk atau berupa tumpukan, namanya adalah grana. Ada pula strana. Ini adalah cairan-cairan yang mengisi ruang-ruang yang ada di dalam kloroplas. Mungkin mirip dengan sitoplasma yang menyusun sel seperti itu. Kemudian ada pula lamela. Lamela ini merupakan jembatan yang menghubungkan tiap grana. Lalu ada 2 tahapan utama dalam fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Disebut reaksi terang karena membutuhkan cahaya sebagai energi cahaya, sedangkan disebut reaksi gelap karena energi yang dibutuhkan adalah berupa ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, di mana cahaya matahari merupakan sumber energi utama yang dibantu dengan air dari dalam tanah untuk membentuk energi berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Selain itu, ATP dan NADPH diproses menghasilkan hasil sampingan yang sangat penting dibutuhkan oleh proses ini. Terjadi di dalam kloroplas. Kloroplasnya di bagian membran telokoid. Ingat, telokoid adalah yang bentuknya pipih. Untuk menjalankan fotosintesis, reaksi terang yang optimal membutuhkan spektrum cahaya yang tepat. Spektrum cahaya adalah cahaya merah dan cahaya biru yang paling optimal untuk fotosintesis. Kalau misalnya kita ganti dengan cahaya lampu, fotosintesis tidak akan optimal.
Di dalam membran tilakoid, sebenarnya ada bagian yang sangat pekat terhadap cahaya yang dinamakan dengan fotosistem. Fotosistem mengandung pigmen klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua, yaitu satu atau P700I karena dapat menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nm, dan fotosintesis 2 yang dapat menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nm. Dalam proses aliran elektron pada reaksi terang, ada dua tahap, yaitu fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik. Dua tahap aliran elektron yang dibedakan menjadi aliran elektron fosforilisasi merupakan aliran energi elektron yang mendapatkan energi kimia, yang dibedakan apakah dia menciptakan siklus atau Daur atau tidak. Kalau itu tidak berulang. Kalau siklik berulang ini adalah contoh dari korelasi dan diakhiri dengan dihasilkannya NADPH. Tadi sudah tahu ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jika kedua fotosistem ini kita lihat bagaimana cara proses untuk menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH, pada awalnya ada yang dinamakan dengan fotosistem 2. Fotosistem 2 yang akan menyerap energi cahaya atau disebut juga dengan energi cahaya ini akan membuat elektroskop yang ada di dalam fotosistem 2. Fotosintesis reaksi terang adalah fotosintesis yang membutuhkan cahaya dengan bantuan air dan akan menghasilkan ATP dan NADPH dan oksigen sebagai hasil sampingan. Jadi intinya, reaksi terang adalah reaksi yang ingin menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH, dan NADPH ini nanti akan digunakan di reaksi gelap. Untuk menghasilkan ATP dan NADPH diperlukan reaksi terang non-siklik. Tapi kalau misalnya dibutuhkan ATP dalam jumlah yang lebih, maka fosforilisasinya akan masuk ke dalam siklus seperti itu. Setelah energi berupa ATP dan NADPH sudah cukup dihasilkan dari reaksi terang, maka proses selanjutnya adalah reaksi gelap, yang dinamakan reaksi gelap karena dia tidak membutuhkan cahaya energi kimia dari reaksi terang. Dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH. Selain itu dibutuhkan CO2 dari udara untuk menghasilkan glukosa sebagai hasil akhirnya. Proses ini terjadi di stroma atau cairan yang mengisi kloroplas. Jadi, reaksi gelap intinya adalah untuk menghasilkan glukosa tidak memerlukan cahaya, karena yang membuka usahanya adalah reaksi terang untuk menghasilkan energi yang akan dipakai untuk reaksi gelap. Untuk menghasilkan glukosa terjadi di stroma, yaitu cairan yang mengisi kloroplas. Pada reaksi gelap, ada 3 proses. Ada 3 tahap dari reaksi gelap. Yang pertama adalah proses fiksasi. Yang kedua adalah proses reduksi. Dan yang ketiga adalah regenerasi. Proses dari ini termasuk ke dalam yang berulang menjalani siklus yang terus-menerus hingga glukosa dihasilkan dalam jumlah yang cukup. Yang pertama adalah tahap fiksasi. Fiksasi yang ada di siklus nitrogen yaitu proses pengambilan sampel. Yang diambil tahap ini adalah karbon dioksida atau CO2. Diambil tahap fiksasi yang diambil oleh Rubisco. Rubisco adalah enzim yang kepanjangannya dari ribulosa difosfat karboksilase. Jadi CO2 akan diambil oleh Rubisco dan digabungkan dengan RUBP atau ribulosa difosfat untuk menghasilkan senyawa yang disebut dengan 3 pengikatan 3CO2 atau 3 karbon dioksida dengan 3R menggunakan enzim Rubisco. Proses ini menghasilkan molekul 3 fosfogliserat. Kalian tahu tidak kalau misalnya satu siklus itu terdiri dari berapa karbon? Satu siklus itu terdiri dari satu glukosa yang terdiri dari 6 karbon atau C6H12O6. Karbon dioksida dituliskan hanya terdiri dari 3 molekul. Berarti ada 3 C untuk menghasilkan glukosa yang berarti harus dihasilkan dari siklus 1. Siklus ini hanya menghasilkan 3 karbon untuk menghasilkan glukosa yang memiliki karbon. Maka dia harus mengalami 2 siklus. Itu adalah tahapan fiksasi. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah tahap reduksi. Reduksi ini adalah fase kedua yang digunakan ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang. Yang pertama, 3 fosfat dari hasil ATP diuraikan menjadi ADP, dimasukkan ke dalam fosfogliserat yang dihasilkan senyawa dinamakan 1,3 difosfogliserat.
Kemudian 1,3 difosfogliserat tersebut akan ditambahkan H positif dari proses pemecahan NADPH2-DNADP. Ini akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan gliserol fosfat atau C3P. Nah, tahapan ini adalah dua tahapan reduksi, tahapan untuk memberikan fosfat dan memberikan H positif dari HTP dan NADPH sehingga senyawanya berubah. Untuk tahapan terakhir adalah tahap regenerasi. Sebelum regenerasi, di sini ada senyawa atau zat yang keluar dari siklus, satu molekul dari G3P. Kalau kita lihat di sini G3P-nya ada 6 molekul. Satu molekulnya dikeluarkan dari reaksi untuk membuat glukosa, sedangkan 5 molekulnya akan dimasukkan tepat ke dalam siklus untuk membuat ribulosa bifosfat. Kembali untuk meregenerasi kembali RUBP dengan menggunakan ATP yang menjadi ADP difosfat. Dimasukkan lalu hanya satu yang keluar. 5 yang masuk kembali ke dalam siklus. Karena regenerasi RUBP, pembentukan kembali itu sangat penting untuk keberlanjutan siklus. Selanjutnya, karena CO2 dapat dibentuk menjadi karbohidrat atau hanya dengan digabungkan dengan FTP dari jika sumber RPP-nya hilang atau habis, maka karbon untuk glukosa tidak bisa dihasilkan oleh ATP, maka dikeluarkan hanya satu saja. Untuk contoh lain dari anabolisme yaitu tumbuhan C3, C4, dan kemosintesis. Sekian dari presentasi saya, maaf jika ada kesalahan dari tutur kata maupun materi yang saya sampaikan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih.